Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya seorang Pak Jibrin angkatan 32. Nama saya Daniel Rizky Manurung. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang seminar yang dilaksanakan pada hari ini tentang cyber security di Indonesia. Pertama-tama tujuan saya membuat video ini adalah untuk lebih mengetahui bagaimana perkembangan cyber yang ada di Indonesia dan mengerti bagaimana cara menjaga data kita agar tetap aman dan bagaimana cara kerja cyber itu sendiri. Menurut saya tujuan lainnya adalah dengan mengetahui mengapa sering sekali penyerangan terhadap data-data yang ada di Indonesia dan sulit didapatkan kembali mengenai data-data tersebut. Pertama, tentang pentingnya polisi cyber yang adaptif di Indonesia, yaitu tentang adaptasi terhadap ancaman yang berkembang. Di era digital saat ini, ancaman cyber terus berkembang dan menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, polisi cyber di Indonesia perlu memiliki kemampuan adaptif yang tinggi. Mereka harus selalu update dengan perkembangan teknologi, metode, peretasan, dan taktik kriminal cyber terbaru. Hal ini memungkinkan mereka untuk merespon dengan cepat dan efektif terhadap ancaman-ancaman baru. Untuk yang kedua, tentang peran dan pencegahan dan penanganan kejahatan cyber. Polisi cyber bukan hanya bertindak setelah kejahatan terjadi, tetapi juga harus proaktif dalam mencegahnya. Maka harus terlibat dalam edukasi publik, penegakan hukum, serta bekerja sama dengan lembaga dan organisasi lain untuk mengurangi risiko kebocoran data dan kejahatan cyber lainnya. Selanjutnya, langkah-langkahnya yaitu membangun kompetensi dan keahlian di bidang cyber. Pendidikan dan pelatihan khusus polisi cyber harus memiliki pengetahuan mendalam tentang teknologi informasi, sistem keamanan, dan cara kerja dunia digital. Pelatihan khusus dan berkelanjutan di bidang ini sangat penting. Lembaga kepolisian perlu bekerjasama dengan universitas, perusahaan teknologi, dan lembaga internasional untuk memberikan pelatihan yang relevan dan mutakhir. Selanjutnya, sertifikasi dan pengakuan profesional. Untuk memastikan standar keahlian yang tinggi, penting bagi polisi cyber untuk memiliki sertifikasi bidang keamanan cyber seperti Certified Ethical Hacker, Certified Information System Security Professional, atau sertifikasi lainnya yang diakui secara internasional. Selanjutnya, tentang penguatan infrastruktur keamanan data. Pengembangan infrastruktur teknologi yang aman untuk menjaga keamanan data. Infrastruktur teknologi data yang digunakan oleh pemerintah dan instansi harus kuat dan aman. Polisi cyber perlu terlibat dalam pengawasan dan pengetesan keamanan infrastruktur ini secara rutin. Kerjasama internasional, mengingat sifat global dan kejahatan cyber, polisi cyber di Indonesia harus bekerja sama dengan rekan-rekan mereka di seluruh dunia. Ini termasuk berbagi informasi, teknik, dan sumber daya untuk memerangi kejahatan cyber lintas negara. Selanjutnya yang saya tangkap adalah tantangan dan solusi dalam penegakan hukum cyber di Indonesia, yaitu kesenjangan teknis dan legalitas. Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum cyber adalah kesenjangan antara perkembangan teknologi dan regulasi hukum yang mengatur. Polisi cyber perlu berkolaborasi dengan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa undang-undang di Indonesia mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan kejahatan cyber yang terus berubah. Kesadaran dan partisipasi publik sangat penting dalam menjaga keamanan data juga perlu ditingkatkan. Polisi cyber dapat memainkan peran penting dalam mengedukasi publik mengenai risiko cyber dan bagaimana melindungi diri mereka secara online. Selanjutnya, masa depan polisi cyber di Indonesia tentang integritas dan teknologi AI
dan big data. Masa depan polisi cyber mungkin melibatkan penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan big data untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan cyber secara lebih efektif. Penggunaan teknologi ini dapat membantu dalam memprediksi ancaman potensial dan memberikan respons yang lebih cepat. Pengembangan polisi cyber yang multidisipliner di masa depan. Polisi cyber mungkin tidak hanya terdiri dari ahli teknologi, tetapi juga melibatkan ahli psikologi, hukum, dan komunikasi untuk menangani aspek-aspek berbeda dari kejahatan cyber. Dengan membangun polisi cyber yang adaptif, berkompeten, dan didukung oleh infrastruktur serta kerangka hukum yang kuat, Indonesia dapat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi ancaman cyber di masa depan. Selanjutnya yaitu tentang pertanyaan yang saya dengar dari pembawa acara, yaitu dunia akan terus bertransformasi dan berubah-ubah dan perlu akan adaptasi dengan seiring perkembangan zaman. Menurut Profesor, seberapa adaptif ekosistem cyber Indonesia dalam menghadapi transformasi dan perubahan-perubahan yang ada di dunia? Pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Profesor Domingos selaku pembicara dalam seminar kali ini. Dia menjawab bahwa evolusi terjadi mulai dari generasi pertama sampai generasi yang kelima. Dan generasi yang kelima itu adalah mix atau gabungan daripada generasi pertama sampai generasi kelima. Dia menjelaskan pada generasi pertama itu membutuhkan pasukan yang besar dan kekuatan yang besar untuk bisa menang dalam perang. Dalam generasi kedua itu lebih tentang manuver tembakan. Untuk yang generasi ketiga menyangkut tentang teknologi. Yang keempat adalah asimetris, yaitu merubah mindset dan cara berpikir. Dan yang terakhir yaitu generasi kelima, itu sudah menyangkut tentang cyber dan informasi, dan ini adalah yang sangat penting, yaitu ruang cyber itu adalah spektrum yang menghubungkan dengan internet dan teknologi informasi. Selanjutnya di Indonesia sangat luar biasa proses adaptifnya karena sangat cepat beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan baik pada peran generasinya. Di seluruh kementerian lembaga melakukan update terhadap berbagai fitur-fitur yang ada di setiap perangkat keras dan lunaknya. Dia juga mengatakan bahwa mereka juga mengumpulkan informasi tentang penyerangan terhadap cyber itu sendiri sebagai acuan untuk menjadi acuan jika ada serangan-serangan cyber yang sama, sehingga kita sudah mendapat atau memiliki pedoman untuk mengatasi terhadap serangan mengenai cyber tersebut. Selanjutnya penelitian terhadap alur-alur yang terjadi, itulah yang sendiri adaptif terhadap perkembangan-perkembangan yang ada. Semua tahapan itu sudah dilakukan secara terus-menerus dan meneruskan pemahaman terhadap masyarakat, dan dia mengatakan bahwa kelemahan Indonesia sendiri adalah di sumber daya manusia. Memiliki sumber daya manusia yang kurang mengerti terhadap cyber security, sehingga pada kasus kemarin kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola pusat data begitu sangat minim, sehingga ini adalah hal yang penting seperti yang dikatakan oleh Profesor, yaitu SOP sumber daya manusia dan infrastruktur untuk terus-menerus adaptif terhadap perkembangan yang terjadi. Menurut saya ini salah satu yang sangat penting bagi dunia pemerintahan, apalagi kaitannya dengan saya sendiri sebagai prajurit, bahwa keamanan cyber ini akan penting untuk kedepannya, karena dalam dunia kerja, dalam pemerintahan itu kita sangat banyak memegang data, sehingga bagaimana tanggung jawab kita untuk menjaga data tersebut. Salah satu bukti bahwa cyber security itu sangat penting juga bagi Raja IPDN itu sendiri, yang akan
menjadi aparatur sipil negara yang menerima banyak data dari masyarakat. Selanjutnya, kesan dan pesan saya terhadap terhadap seminar kali ini, pesan dan pesannya adalah seminar ini sangat penting bagi seluruh aparatur sipil negara yang melekat di pemerintahan, khususnya tentang keamanan data, karena menurut saya keamanan data itu sangat penting, karena jika data itu sudah hilang dan sangat sulit untuk didapatkan kembali, mungkin akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pesan saya untuk semua masyarakat dan semua aparatur sipil negara dan semua elemen pemerintahan untuk mengerti lebih tentang cyber security itu sendiri. Berikut sekianlah hasil pemaparan singkat saya tentang seminar yang dilaksanakan. Sekian dan terima kasih.